Bagan merupakan sebuah dusun yang berada di Desa Percut, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Sumber daya alam yang melimpah belum tentu merupakan jaminan bahwa satu negara atau wilayah itu akan makmur. Bila pendidikan sumber budaya manusianya kurang mendapat perhatian. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tugas bersama dan berjangka waktu yang panjang karena menyangkut pendidikan bangsa. Desa Bagan ini berada di wilayah pesisir yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Berbagai kajian kehidupan nelayan umumnya menekankan pada kemiskinan dan ketidakpastian perekonomian yang dikarenakan di berbagai daerah kebanyakan nelayan masih menggunakan peralatan tangkap yang penggunaannya masih tergolong tradisional. Kondisi rendahnya perekonomian pada nelayan tradisional di Bagan Percut dapat terlihat jelas melalui keadaan rumah yang kurang layak, pendapatan nelayan yang tidak menentu, anak-anak nelayan yang mengalami putus sekolah akibat orang tua tidak mampu menyekolahkannya. Di Desa Percut ini termasuk desa yang didiami oleh penduduk yang terdiri dari berbagai suku, di antaranya Melayu, Batak, Mendiling, Karo, Jawa, Minang, dan juga etnis dengan Tionghoa. Suku terbesar yang mendiami Desa Percut adalah suku Melayu dan suku Jawa. Dusun Bagan ini pernah terlibat konflik sosial pada tahun 1954. Konflik antar desa ini pada awalnya dipicu oleh persoalan anak muda yang kemudian menjurus pada konflik SARA atau upacara jamu laut. Konflik tersebut menyebabkan banyak warga dari dusun Bagan yang keluar atau pindah ke desa lain karena merasa tidak aman tinggal di desa asal mereka. Sejalan dengan berangsur pulihnya keamanan di dusun tersebut, mulai pula orang-orang berdatangan kembali, baik orang yang dulunya bermukim di dusun tersebut maupun orang yang bukan berasal dari dusun tersebut. Masyarakat Bagan yang menggantungkan kehidupannya pada laut menganggap bahwa laut adalah urat nadi mereka, sumber penghidupan mereka. Pada masa dahulu, nelayan mempercayai bahwa seluruh lautan dikuasai oleh makhluk halus, yaitu jin dan roh jahat. Perairan laut menjadi ajang para nelayan mengais rezeki. Selain itu, laut juga menjadi suatu momok yang menakutkan, sebab laut menyimpan misteri yang asih belum terjawab melalui akal pikiran. Di dusun Bagan ini awalnya pelaksanaan jamu laut diadakan setiap tahun, tepatnya bulan Arab sebelum bulan Ramadan tiba. Di saat dulu, apabila tidak dilaksanakan upacara jamu laut ini, maka warga sekitar akan diganggu oleh makhluk halus yang berada di laut, seperti ada wanita muda yang sedang hamil kerasukan dan menenggelamkan dirinya ke laut, dan beberapa kasus lain seperti ini. Ada korban yang meninggal dan ada yang selamat. Inilah penyebab jamu laut yang diadakan di dusun Bagan ini. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Bagan juga semakin mengerti dengan agama Islam, dan mereka menganggap bahwasanya upacara tersebut adalah perbuatan syirik karena percaya adanya kekuatan lain selain kekuatan Tuhan. Selain itu, menurut para ulama sekitar tersebut, memang upacara
yang mereka lakukan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga dengan hal tersebut saat ini di Dusun Bagan tidak ada lagi yang namanya upacara jamu laut. Acara jamu laut sudah tidak ada lagi diadakan di Bagan. Acara jamu laut kini sudah diganti dengan acara tolak bala, yang tujuannya untuk menolak segala bala dan hal yang buruk yang terjadi di lautan, khususnya saat nelayan mencari ikan di laut. Acara tolak bala ini dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, dan seluruh masyarakat lainnya dengan membaca doa atau disebut dengan kenduri, dan nantinya akan diadakan acara makan bersama, yang mana acara ini juga memiliki manfaat yang lain, yaitu rasa kebersamaan antar masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan hasil dari penelitian, muncullah wisata kuliner pada saat ini merupakan suatu perubahan yang baik bagi masyarakat sekitar. Akan tetapi, pesatnya wisata kuliner tidak berjalan begitu saja, melainkan adanya sejarah yang terjadi pada wisata kuliner Bagan Percut. Pada awalnya daerah Bagan Percut tidak dijuluki sebagai tempat wisata karena masih belum terpikirkan oleh masyarakat sekitar dan belum menyadari potensi-potensi wisata yang dapat menarik wisatawan. Dulunya Bagan Percut ini dikenal karena ada TPI. Untuk tempat wisata mana ada dulu, paling cuma rumah makan kecil, itu pun tidak terlibatnya masyarakat di sini, jadi nggak ada sampai ramai seperti wisata kuliner saat ini. Pada tahun 1997 berdirinya rumah makan kecil yang bernama Rumah Makan Ibu Rabu, akan tetapi rumah makan tersebut tidak membawa perubahan bagi masyarakat sekitar. Tidak berkembangnya rumah makan Ibu Rabu diakibatkan tidak ikut sertanya masyarakat sekitar dalam mengelola ataupun bekerja sama. Pada saat itu juga belum munculnya teknologi serta media sosial, sehingga sulit dalam berkembangnya rumah makan tersebut dan tidak berpengaruh pada masyarakat sekitar dalam perubahan sosial. Bagan Percut yaitu rumah makan Ibu Rabu, dan tidak berlangsung lama berdirinya rumah makan tersebut, hanya sebentar karena hancur akibat diterjang ombak malam. Dengan demikian, rumah makan yang hancur tersebut diganti oleh anaknya dari Ibu Rabu, seperti yang dikatakan oleh informan Aran bahwa Ibu Rabu itu ibu kandung saya. Jadi setelah hancur rumah makannya, istilahnya saya yang menggantikan buka usaha dan terpikirkan untuk membuka usaha restoran terapung pada tahun 2012. Jadi saya bukan meneruskan usaha Ibu Rabu, saya berinisiatif untuk membangun wisata yang menarik dan mengajak warga dalam membangun restoran terapung. Berdirinya restoran terapung melibatkan masyarakat sekitar dalam membantu membangun dan pengembangan restoran terapung. Dari beberapa gagasan masyarakat, maka terlibatnya TPI atau tempat pelelangan ikan dan nelayan dalam kehadiran restoran terapung. Setelah munculnya restoran terapung, tidak lama kemudian muncul rumah makan Cahaya Putri dan rumah makan Aceh Timur. Lalu dibangun kembali rumah makan Ibu Rabu dan diikuti rumah makan lainnya. Pada tahun 2013, wisata kuliner di Bagan Percut mulai memesan dan menjadi tempat favorit dalam wisata kuliner yang memiliki ciri khas makanan laut. Sejarah nama Percut diambil dari nama panggilan wanita Aceh, di mana wilayah ini pada masa penjajahan kolonial Belanda terjadi perlawanan rakyat Percut untuk mengusir penjajah
perjuangan Cut yang bertujuan untuk mengenang dan menggambarkan betapa gigihnya perjuangan seorang Cut untuk membebaskan wilayah ini dari penjajahan.